Halo semuanya. Hai, Eh, di sini di sini kita mau belajar bareng-bareng bareng aku sama Bella tentang ini cara Photoshop. Sebenarnya kita juga nggak jago-jago banget sih. Jadi di sini sama-sama belajar bareng aja ya. Nah, ini kira-kira masuk semua belum ya? Bentar. Langsung kita mulai aja kali ya. Jadi di iya. sini kenalin aku Dara, aku dari staff PNP Undip. Bella bisa kenalan juga. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Bella Hakiki, biasa dipanggil Jo dari staf PNP Angkatan 2020. Yeay. Yeay, halo Bella. Nah, eh, kita di sini pertama kita mau mulai pakai presentasi dulu. Jadi di sini Ya, kita mau jelasin dulu sih kayak apa sih fungsi Photoshop, terus kayak kira-kira fungsi tools-toolsnya itu apa. Nanti baru habis itu kita mau ada simulasi dikit gitu. iya, Nah, ini presentasinya udah disiapin, bisa mulai dulu aja. ya. Kan? Oke teman-teman, jadi di sini aku mau jelasin dulu Photoshop itu apa. Jadi kan nanti sebelumnya aku mau jelasin dulu tentang Photoshop, DVD sama fungsinya. Terus habis itu nanti benar kata Kak Adara, nanti ada toolsnya juga, fungsi-fungsinya. Terus nanti ada tips-tips buat membuat poster menarik. Sama yang terakhir nanti ada desain tutorial. Nanti tuh mungkin karena waktunya kita nggak begitu banyak ya Kak Raya, jadi nanti kita juga akan nge-share tutorial videonya di lewat Google Drive gitu teman-teman. Oke. Jadi pertama tentang Photoshop itu sendiri. Jadi apa sih itu Photoshop? Jadi Photoshop tuh aplikasi pengeditan foto yang bentar teman-teman. Jadi Photoshop itu aplikasi pengeditan foto dan desain grafis yang digunakan pengguna untuk membuat dan mengedit berbagai grafik dan serta seni digital. Jadi itu sebenarnya Photoshop itu fungsinya nggak cuma bikin desain grafis juga, tapi itu ada banyak banget teman-teman fungsinya. Nah, fungsinya itu ada apa aja sih? Jadi fungsinya tuh ada memanipulasi gambar warna. Jadi kalau misalnya dalam suatu pengeditan foto, itu kadang tuh dalam suatu desain, itu gambar warna tuh kadang ada yang nggak maksimal kan teman-teman. Jadi kayak ada yang tiba-tiba tuh biru, tapi di pinggir-pinggirnya ada merah-merah. Nah, dengan adanya Photoshop itu, jadi nanti warnanya bisa jadi maksimal, jadi lebih rata dan lebih bagus teman-teman. Nah, selanjutnya ada fungsi lain, yaitu memangkas gambar. Jadi kalau misalnya kita dalam mengedit suatu desain foto, itu kan kadang kayak ada yang terlalu kanan atau terlalu kiri. Nah, dengan adanya Photoshop itu kita bisa memangkas gambarnya. Jadi nanti posisi porsinya tuh jadi pas kayak gitu teman-teman. Selanjutnya ada memperbaiki kekurangan seperti debu pada lensa atau mata merah. Jadi kalau misalnya dalam kita mengambil foto atau mengambil suatu gambar, kadang tuh kan kita nggak memperhatikan lensa ya teman-teman. Jadi kadang kayak ada debu atau kadang ada kalau misalnya kita mengambil gambar malam hari terus kayak pakai flash itu kan kadang mata kita kayak kena apa ya efek merah gitu. Nah dengan adanya Photoshop kita bisa mengedit gambar itu jadi kayak lebih HD, lebih bagus dan kalau misalnya kita upload di sosial media tuh nggak aduh pada bagus banget sayang banget nih jadi kayak bisa berguna banget gitu teman-teman. Selanjutnya bisa menggambar pada gambar dengan pena atau pensil. Biasanya ini digunakan buat desain ini teman-teman, poster infografis atau buat logo atau buat banner atau bikin dan lain sebagainya kayak gitu. Lalu menambahkan teks ke gambar. Nah, biasanya di sini tuh hampir sama kayak yang bikin logo dan lain-lain seperti itu. Yang biasa disebutnya itu typography, teman-teman. Selanjutnya menghapus orang atau objek dalam gambar. Nah, di sini biasanya ada nggak sih teman-teman yang biasanya ngambil foto terus di belakang ada tukang becak? Kan bingung tuh, aduh bagus banget sumpah tiba-tiba ada tukang becak lewat, ih sumpah itu kesel banget gak sih kalau nggak orang motor atau orang jalan. Nah dengan adanya Photoshop tuh kita bisa ngedit teman-teman, jadi nanti itu orang yang becak di belakang atau orang yang lagi pacaran di belakang bisa hilang kayak gitu pakai Photoshop. Lanjutnya astagfirullah. Selanjutnya tuh ini teman-teman,
mengatur foto untuk akses cepat. Maksudnya tuh kayak gini, kadang kita tuh ngambil foto atau kita bikin logo atau kita bikin poster. Kadang tuh kayak ih kok ini brightness-nya kok kurang ya. Terus kok ini masih kurang tebel atau kurang apa ya. Nah, itu pakai Photoshop tuh bisa banget, teman-teman. Nah, selanjutnya yang terakhir ada menerbitkan gambar secara online atau mengirim melalui email. Biasanya itu dalam pembuatan CV, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita bikin CV di Photoshop, kita tuh bisa langsung juga kirim lewat email atau kita misalnya bikin apa gitu desain terus kita upload di Instagram langsung tuh bisa pakai Photoshop gitu teman-teman. Oke, selanjutnya ada parts and function. Waktu dan layar, aku persilahkan Kak Adara. Makasih Bella. Dan di sini aku mau jelasin secara singkat aja tentang kayak kalau misalkan buka Photoshop tuh apa aja yang ada di dalamnya gitu. Nah ini kalau misalkan buka pertama kali abis kalian create new, terus itu sebenarnya kalian bisa bebas pilih ukuran apa aja tergantung kalian mau bikin apa. Itu nanti langsung muncul kayak tampilan kayak gini. Nah bisa di next Bel. Nah itu di sini yang kayak kalian lihat di situ tulisannya. Yang di bagian atas itu yang ada Photoshop file edit image itu uh, cara kurang lebih sih sama kayak kalau misalnya di Microsoft Word atau apa gitu ya buat membuka file terus misalkan kalian mau masukin gambar kayak di file open terus kayak gitu. Bisa juga kalian misalkan mau kasih efek-efek tuh bisa di filter bisa kayak mainin yang di tulisan filter itu terus tab canvas itu tuh yang tulisannya untitled itu jadi itu bisa kalau misalkan kalian buka beberapa file Photoshop langsung itu kan nanti kayak ada tab-tabnya gitu kayak kalau kalian buka internet atau Chrome gitu intinya kayak gitu terus kalau toolbox itu yang di kotak merah itu ya tools-tools yang bisa dipakai di Photoshop gitu. Nah, ini kan tadi yang di sebelah kiri, yang ini di sebelah kanan itu ada panelnya. Panelnya itu yang kotak merah ini. Nanti di situ banyak yang bisa dimainin. Yang salah satu yang paling penting itu main layer. Nanti aku juga contohin di simulasi ya gimana caranya main layer. Ya, tapi dia ada di sebelah kanan di panel itu. Dan itu salah satu hal yang paling penting juga di Photoshop. Terus terakhir ini ada lembar kerja ya, basically itu tempat editannya berlangsung gitu. Yang di tengah itu. Oke. Nah di sini ini tools-toolsnya. Sebenarnya kalau dibacain juga aku yakin nggak ada yang bakal hafal. Jadi ini kan nanti PPT-nya kayak aku dibagiin juga. Jadi kalau misalkan kalian misalkan mau ngedit terus lupa, bisa dibaca aja sih. Cuman ini paling beberapa yang paling penting aja. Jadi move tool itu yang paling atas bentuknya kayak plus itu buat ngegerakin panel yang layer yang lagi kalian ketik. Terus paling yang penting lagi eh apa ya itu ada marquee tool itu buat nge-crop biasanya. Terus Magic Wand tool itu juga buat nge-crop. Lasso tool tuh buat nge-crop. Ini crop tuh buat nge-crop ya. Ini yang atas-atas tuh banyak yang buat nge-crop gitu loh. Basically kayak Iya. misalkan Magic Wand tool tuh kalian sentuhin ke misalkan kalian mau ngapus orang nih. Misalkan mau ngapus background dari orang. Terus kalian pakai Magic Wand tool tuh kalian sentuhin di kepalanya itu nanti dia bisa otomatis ngikutin badannya sendiri kayak gitu. Kalau orangnya bagus, Iya. maksudnya gambarnya jelas gitu. Kayak gitu-gitu. Kalau lasso tool tuh manualnya. Terus paling eyedropper itu buat ngambil warna. Jadi misalkan kan klik eyedropper terus nanti kalian klik di warna yang mau kalian ambil itu nanti dia langsung otomatis masuk ke panel warna gitu. Jadi langsung bisa kalian pakai. Terus brush tool buat gambar-gambar kayak pakai brush gitu. Di situ eraser ya buat ngapus. Eraser itu nanti itu kalau misalkan kalian lihat di pinggir logonya itu ada kayak segitiga kecil di bawah. Itu artinya bisa kalian klik kanan atau kalian tahan lama. Itu nanti muncul beberapa misalnya kayak apa ya variasi gitu. Kalau yang eraser tuh bakal ada yang namanya magic eraser itu buat ngapus semua yang warnanya sama. Jadi misalkan kan punya gambar warnanya itu sama semua belakangnya kayak putih semua kan pakai magic eraser tool tuh hapus semua belakang. Terus ini ada gradient tool itu kalau kalian klik yang segitiganya itu satu jenis sama paint bucket buat ngewarnain kayak satu objek itu. Terus udah sih itu aja paling ada text tool sama buat tulisan, terus shape buat masukin bentuk-bentuk sama pen tool. Cuman pen tool agak agak nggak terlalu
penting untuk misalkan cuma mau basicnya doang gitu. Itu sih pen tool buat gambar tapi manual banget. Lanjut aja Bel. Oke, Oke. lanjut nih. Ada tips membuat poster menarik. Ini nih. Astagfirullah. Ini berdasarkan pengalaman aku sama Kak Adara selama kita bikin poster buat macam-macam acara, booklet dan lain-lain. Nah, itu tips poster menarik yang pertama itu menentukan informasi penting, teman-teman. Jadi, pastikan informasi dalam poster itu singkat, padat, dan jelas. Jadi, misalnya kita dalam membuat poster nih, teman-teman, poster infografis, terus buat lomba nih, terus ditampangin di misalnya di apa ya, di papan penampil kayak gitu. Terus kalau misalnya teksnya terlalu banyak, bacaannya terlalu banyak tuh kayak orang-orang lihat tuh kan kayak langsung ih apaan sih banyak banget teksnya males banget udah dia nggak baca kayak gitu. Nah dengannya menentukan informasi penting atau to the point-nya itu jadi kalau misalnya orang lihat jadi kayak mereka bisa menerima informasi penting tuh cepet kayak gitu teman-teman. Terus selanjutnya ada headline. Headline tuh meringkas judul poster menjadi satu headline yang mewakili semuanya. Jadi misalnya kita membuat poster infografis itu kalau misalnya judulnya kepanjangan kayak sinetron RCTI yang panjang-panjang banget aku dan istriku dan itu Indosiar ding iya ya itu aku istriku ibuku dan ini kalau misalnya judulnya terlalu panjang tuh kayak orang udah males kan. Nah dengan yang kita bikin poster judulnya singkat misalnya kayak kita mau memberikan informasi tentang apa ya demam berdarah kayak gitu jadi nanti judulnya tuh atau kayak demam berdarah kayak gitu jadi udah tahu nih oh iya judulnya demam berdarah berarti isinya tuh nanti tentang demam berdarah kayak gitu. Terus selanjutnya teman-teman ada jarak dan besar teksnya itu perhatikan jarak dan besar ukuran teks jadi itu paling penting banget dari misalnya kita membuat poster jangan sampai kita bikin yang kayak misalnya tulisan Universitas Diponegoro gede banget terus judulnya terlalu kecil itu kan kayak kayak ya ampun kayak nggak ini banget kan teman-teman jadi kalau misalnya itu apa ukuran tuh penting banget menurut aku kayak gitu. Terus selanjutnya bisa ditambahkan Kak Adara. Ah ya makasih Bella. Jadi di sini selanjutnya ya jadi maaf ada interupsi. Jadi selanjutnya tips poster berikutnya itu uh, kita bisa misalkan kita kasih poster terus kalau misalkan isinya cuma tulisan doang pasti kan bosan ya. Jadi kita bisa masukin foto gitu. Cuman fotonya juga disesuaikan juga jangan kayak nggak nyambung sama tulisannya atau kayak apa ya biasanya kalau misalkan poster itu aku ngelihat foto yang jelek misalnya yang kurang bagus itu biasanya kayak yang warnanya juga nggak disesuaikan sama uh, keseluruhan vibes posternya gitu. Jadi milih fotonya juga harus yang bagus gitu biar menarik. Terus ilustrasi, ilustrasi juga ini kalau misalkan poin plus buat kalau kalian bisa bikin ilustrasi kayak Bella. Bella juga buat bikin ilustrasi dia bisa banget, dia bagus banget. Kalau kalian lihat di Instagram Am Soundip itu yang apa ya infografis yang autism terus yang hemofili itu dia bikin sendiri ilustrasinya itu bagus itu kalau misalnya kalian bisa bikin itu poin plus banget karena itu benar-benar bisa bikin posternya jadi bagus tapi kalau misalnya nggak bisa di internet juga banyak kok yang kayak nyediain ilustrasi gitu jadi bisa tinggal dicari terus sama terakhir tipografi nah tipografi ini kita pakai font yang unik nah font yang unik tuh bisa dicari dari internet itu kayak banyak apa ya banyak platform nyediain font Iya. gratis gitu tapi juga sebenarnya bisa banget pakai font biasa tapi diedit gitu. Nanti diajarin sama Bella gimana caranya ngedit font. Oke, kita aja. Oke, sedikit tambahan soal tipografi. Jadi tuh misalnya kita kalau misalnya dalam pembuatan poster atau banner atau misalnya logo, kita tuh pastiin banget sesuai dengan tema yang kita mau masukin. Misalnya nih, kita mau ngambil tentang tema Alice in Wonderland. Jadi kita bisa banget tuh teman-teman download fontnya itu ada di platform Google tuh banyak banget. Ada 1001 font dan lain-lain. Itu banyak banget. Atau misalnya Angry Birds. Biasanya Angry Birds itu kan jenis fontnya tuh bentuknya kayak kayu-kayu, serpihan kayu gitu ya. Jadi tuh bisa banget teman-teman cari di Google tuh banyak banget ya Kak Adara ya. Oke, selanjutnya ini contoh typography desainnya. Jadi nanti aku bakalan ilustrasiin dikit 4 jenis typography yang biasa kita lihat mungkin ya. Jadi ada kayak Liquify effect. Liquify effect itu biasanya apa ya efek desain
teks yang bentuknya tuh kayak meleleh-meleleh gitu. Terus ada glitch effect. Nah, glitch effect tuh sebenarnya kita udah biasa banget ya ngelihat efek-efek glitch effect gitu. Cuma kan biasanya kalau kita editnya itu di PixArt atau kayak di aplikasi di HP. Cuma kadang kalau misalnya kita butuhin buat banner atau buat poster itu kan kadang pecah ya. Jadi dengan yang aku nanti akan mengajarkan glitch effect ini, nanti teman-teman bisa bikin poster atau banner pakai glitch effect tuh nggak blur, tetap maksimal banget teman-teman. Selanjutnya ada twirl effect. Twirl effect tuh biasanya kita fokusnya tuh yang di bagian belakang ini teman-teman. Bentuk desainnya tuh kayak melengker gitu. Jadi lebih apa ya, estetik keren gitu deh kayaknya ya. Menurutku keren soalnya. Selanjutnya yang terakhir ada wave effect. Wave effect tuh biasanya dipakai buat anak teknik kelautan. Biasanya banget itu mesti desain-desain kayak gelombang-gelombang kayak gitu biasanya dipakai anak teknik kelautan. Cuma kadang tuh ya kalau misalnya dalam pembuatan poster itu biasanya yang temanya tuh ocean-ocean gitu teman-teman. Oke, Oke, selanjutnya ini salah satu desain poster yang kita tadi udah kasih tipsnya. Jadi misalnya dari judulnya ini kayak agak simpel ya. Jadi kalau dibaca tuh nggak belibet, nggak susah. Jadi kayak udah tahu, oh ini tentang drugs sama depression kayak gitu. Terus habis itu untuk pengambilan teksnya juga ya ini mungkin sebenarnya agak banyak. Cuma kalau misalnya desain apa ya poster infografis tuh nggak sebanyak kayak gini. Terus habis itu biasanya di sebelah kiri itu dipakai buat institusi kita kayak logo, terus kayak atau kayak logo lomba atau logo universitas dan nama dan lain-lain kayak gitu. Terus kayak dalam pengambilan gambarnya itu jangan kalau misalnya ini udah merah terang itu jangan sampai kayak yang lainnya tuh ikut terang merah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita dalam memilih apa ya plate apa ya plate warna dari desain poster kayak gini tuh banyak banget sebenarnya ada di Google kayak misalnya mau ngambil tema apa itu kita bisa cari di situ kayak gitu jadi kayak balance kayak gitu teman-teman. Oke Kak Adara, selanjutnya ini kita masuk ke ini ya Kak Adara sesi mengilustrasikan poster. Baik Kak Adara, aku matiin share screen-nya terlebih dahulu. By the way, aku jadinya nggak bikin poster ya, soalnya Ya, ya. kemarin aku jadinya bikin feeds. Terus ini udah aku record sebelumnya, jadi aku bakal play aja dan itu ada suara aku, jadi maaf kalau agak alay. Ntar aku share screen dulu. Ya oke ya Kak Adara. By the way, ini juga sebenarnya kan aku bikin tuh kayak videonya itu aku bikin feeds buat Amsa buat IG Amsa Undip kan yang kayak welcome May-nya gitu. Nah, cuman sebenarnya di sini yang bisa kalian terapin tuh bisa kayak dilihat aja cara aku pakai tools-toolsnya gitu dan karena videonya bakal aku kasih jadi kalau misalkan nanti ada yang kecepatan kan videonya aku cepetin juga ini jadi kayak double speed gitu. Jadi nanti bisa kalian apa namanya slowin sendiri gitu. Ini udah kelihatan belum ya? Udah kan? Ya udah Kak, udah Kak. Udah. Bentar. Jadi pertama kita new dulu. Kalau kayak gitu suaranya kedengeran nggak? Kedengaran Terus Kak. untuk feeds aku biasanya kedengeran kan suaranya yang di video? Iya Biar kedengaran, gampang gitu. kedengaran. Oke, aku mulai. Nah, jadi pertama kita new dulu. Terus untuk feeds aku biasanya bikin 1:1 supaya gampang dibagi tiganya, bagi tiganya, maksudnya 3 horizontal 3 vertikal. Nah, terus ini di save biar nggak hilang filenya. Sama aja kayak file save as. Nah, habis itu kita ke slice tool, ini diklik kanan terus pilih yang slice select tool. Kita klik kanan divide slice 3 3. Oke, udah. Terus ini aku cari Spotify color palette di Google. Aku pilih yang ini, terus aku klik kanan, copy ke Photoshop, Ctrl V, terus dikecilin. Buat kecilnya pencet Ctrl T, terus nanti kalian kecilin. Nah, di sini aku lagi ngambil gambar dari feed sebelumnya, jadi kan aku pengen lanjutin supaya nyambung gitu. Ini tinggal di drag aja, Ctrl T atau Command T, terus kita kecilin. Kalau untuk Photoshop CC ini sebenarnya
nggak usah dipencet apa-apa, nanti dia kalau dikecilin tuh ukurannya nggak berubah gitu, jadi tetap sama. Dicoba aja sendiri. Nah terus ini aku bikin kotak pakai rectangle tool, terus aku warnain pakai warna hijau itu. Habis itu ini aku lagi mikir ini kayaknya buat transisinya enaknya gimana, tapi akhirnya aku coba dulu aja ini ya. Oh ya, buat zoomnya itu pencet command plus atau command minus di keyboard. Aku pakai shortcut, back pakai shortcut, jadi maaf kalau agak ngebingungin. Terus ini aku bikin rectangle lagi ya, tapi lebih pendek. Kalau buat ngegede kecilin tapi enggak ukurannya, maksudnya rasionya beda, itu pencet Ctrl T atau Command T, tapi terus nanti kalian sambil pencet Shift, jadi nanti dia bisa ditransform enggak sesuai rasio gitu. Buat Photoshop CC ke atas. Terus di sini udah aku puas dengan warnanya dan lain-lain. Di sini aku bikin kotak. Aku pengen bikin kayak di bawahnya Spotify gitu loh. Kalau yang aku lagi mainin tadi itu adalah history panel. Jadi itu buat ngebalikin langkah-langkah yang udah kalian lakuin sebelumnya. Di sini aku bikin kotak, aku warnain. Caranya bisa dilihat di situ. Kalau misalkan agak ngebingungin, di pelanin aja durasinya. Terus habis bikin kotak, kita ke text tool, kita kasih tulisan biar mirip kayak di Spotify. Di sini aku pakai fontnya Madetomi, itu aku download di davon.com, bisa tinggal di download sendiri. Oh ya, terus buat duplicate layer, ini aku di awal-awal masih nyontohin manual di layer panel, klik kanan duplicate layer, tapi nanti lama-lama aku bakal pakai shortcut buat duplikat itu Ctrl atau Command J ya, Jajan Jakarta, itu biar cepat aja pakai shortcut. Habis itu di sini aku ke Google lagi, aku mau cari vektor buat love. Jadi aku biasa nyarinya tuh di Google bla 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 vektor PNG itu. Jadi supaya dapat yang PNG, terus kita sama klik kanan copy ke Photoshop, Ctrl V atau Command V. Terus ini pakai eraser, kita pilih yang magic, langsung hilang semua yang warnanya sama. Terus kita color overlay. Tadi color overlay bisa dilihat ya di FX itu yang lambang di bawah layer. Terus warnanya aku tinggal sentuhin ke warna yang pengen aku samain gitu. Terus ya ini dikecilin. Nah habis itu dari sini aku lanjut nyari gambar-gambar lain, sama ya kayak tadi caranya buat dimasukin ke itu feedsnya. Jadi di sini aku cari gambar play, terus klik kanan copy, balik ke Photoshop, di Ctrl atau Command V, terus ini aku crop, terus aku hapus color overlay dan lain-lain. Bisa ditonton sendiri.
Sekalian mau ngasih tahu cara ngegroup layer biar lebih gampang mindahinnya. Itu caranya kalian tinggal select beberapa layer yang ada di layar panel sambil pencet Ctrl A atau Command E, terus abis itu dipencet Command atau Ctrl G buat di grup. Nah, itu bisa dinamain deh kayak itu aku namain tombol-tombol di tengah. Terus ini aku mau grup juga, itu aku namain mic, dan volume itu buat ngegrup yang di sebelah kanan itu, jadi supaya ngegerakinnya itu nanti lebih gampang kayak gitu. Nah, terus ini aku lagi mau bikin transisi. Ini agak trial and error sih, jadi harap dimaklumin aku mindah-mindahin layer, tapi intinya aku itu mau ngeduplikat layer yang di bawah itu, yang batu bata ungu itu aku pindahin ke atas layer yang hijau dan layer yang itu yang ungu segaris itu. Oh ya, sekarang mungkin kalian ngeliat aku mencet-mencet mata di samping layar itu, maksudnya ya kalau misalkan dipencet matanya layarnya nggak kelihatan gitu, tapi tetap ada ya, intinya gitu aja sih. Nah, itu aku sudah berhasil. Nah, habis itu aku turunin opasitasnya supaya dia kayak gitu lebih transparan, terus aku crop. Tada, pencet delete. Nah, jadi kayak sebenarnya nggak transisi banget sih, cuman ya ada batu-batunya dikit lah di atas. Terus aku sesuaiin dikit. Nah, terus di sini aku baru bikin tulisan welcome me-nya. Nah, di sini aku nggak tahu sih sebenarnya mau bikin apa, tapi kayak aku mau bikin yang kayak kotak gede di Spotify gitu kan, biasanya kalau buka ada kayak announcement gede gitu kan. Jadi ya kurang lebih kayak gitu, walaupun nggak mirip sih, cuman ya idenya kayak gitu. Jadi di sini aku bikin kotak pakai rectangle tool, terus abis itu aku warnain pakai kayak gitu caranya. Nah, terus ya mainan layer aja, jangan lupa selalu mainin layer tulisan. Kalau misalnya nggak kelihatan, cek dia ada di atas atau di bawah layer shape kalian. Terus ini mainan font aja sih untuk ketebalannya dan lain-lain. Terus ini tinggal coba-coba deh. Di sini kan kalau ngeliat aku tiba-tiba munculin sesuatu, tiba-tiba tuh ada kotak muncul lagi, tuh aku pencet Ctrl atau Command J, jadi tuh aku duplicate layer, tapi aku pakai shortcut di keyboard jadi biar cepet. Jadi langsung pencet Command J, terus nanti itu kan kalau kalian lihat layer panel tuh dia langsung muncul copy gitu, jadi itu langsung layer duplikat yang digerakin, jadi makanya aku bisa langsung ngegerakin sesuatu langsung muncul kayak gitu. Bisa silakan dicoba sendiri kalau agak membingungkan. Nah, di sini aku bakal mainin blending mode. Blending mode itu jadi nanti kalian yang lihat yang di atas bagian layers itu ada yang tulisan normal. Nah, itu normal kan aku mainin tuh. Nah, itu tuh buat ngeganti sifat foto terhadap backgroundnya gitu lah. Kalian bisa coba-coba sendiri yang bagus yang mana. Aku juga biasa pakai feeling sih. Nah, buat si foto tadi aku pakai yang dark dan kayak gitu.
Nah ini kira-kira udah jadi buat tengahnya, terus aku mau bikin yang samping-sampingnya. Nah caranya sama sih kayak tadi, tinggal pencet rectangle terus habis itu aku bikin kotak. Nah kotaknya jangan lupa, karena aku mau dia di belakang si tulisan Bye Bye April, pokoknya yang di bawah itu, jadi aku turunin ke layernya di bawah layer si ya yang kotak ungu panjang itu. Yang penting jangan lupa mainin layer sih, karena itu salah satu kunci utamanya juga buat supaya editan kalian gak tumpuk-tumpuk gitu. Terus udah deh, aku mau bikin yang kayak di kanan kiri Spotify itu sih, yang ada kayak home search, terus sama yang di kanannya ada yang friend activity kayak gitu. Oh ya, di sini kan aku dari tadi tuh maininnya color overlay. Jadi yang di FX aku pencet yang di bawah itu, aku terus pencet color overlay. Nah, sebenarnya kalau kalian mau coba untuk nyoba-nyoba semua tool yang atau hal yang bisa kalian coba situ, coba aja, karena itu benar-benar baik banget yang bisa dicoba. Kayak kalau kalian mau coba mainan shadow, di situ ada drop shadow, ada inner shadow. Kalian mau coba mainan gradient, di situ juga ada. Tapi untuk di tutorial ini atau maksudnya editan kali ini aku nggak mainin untuk yang kayak shadow dan lain-lain, karena aku cuma pengen nunjukin gimana caranya kira-kira bikin fit. Tapi kalau kalian mau coba-coba sendiri silahkan banget sih, karena itu ya baik buat hal yang bisa dicoba gitu.
Jadi pas sudah selesai, ini cara save-nya, kalian pencet file, export, terus save for web. Nah, habis itu nanti di sini kalian pastiin kalau setiap kotak-kotaknya itu udah PNG. Nah, itu bisa dipastiin di situ. Nah, habis itu baru deh kalian save. Nah, nanti tuh save-nya bakal langsung kepotong gitu, 3-3 buat di-post di IG. Jadi tadi awal-awal jangan lupa ya di divide slice, karena itu nanti bisa di save for web dan hasilnya langsung kepotong kayak gini, sesuai yang kalian potong tadi di Photoshopnya. Kayak gitu. Oke, itu tadi videonya. Ih, keren. Cepetan soalnya ya itu asli 40 menit. Jadi aku cepetin 2 kali gitu. Nanti kalau misalkan nanti kan videonya aku bagiin, kalau misalkan kalian mau di slowin itu kayaknya ya misalkan bisa dilihat lagi. eh Oke. ini Bella juga mau nampilin ada video yang tipografi. Iya, tapi video aku nggak sebagus Kak Adara ya. Waduh, bagus banget Kak Adara doang. Oke, coba ya Bismillah. Maaf ya Kak, agak boring juga video. Nah, oke. Oke teman-teman, di sini ada aplikasi Photoshop yang udah aku buka sebelumnya. Cara membuat kita untuk mendesain awal ya teman-teman. Di sini ada tampilan yaitu namanya New Document. New Document ini nanti untuk membuat desain awal kerja kita. Jadi pertama yang kita lakukan adalah untuk memberi nama file kita ya, memberi nama yaitu kayak sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan. Misalnya di sini aku akan membuat tulisan typography design seperti itu. Lalu setelah kita sudah membuat file namanya, lanjut kita membuat untuk ukuran panjang dan lebar desainnya teman-teman. Di sini sebenarnya dalam pembuatan ukuran desain itu ada macam-macam. Ada kayak poster, ada kayak banner, atau kayak dalam pembuatan misalnya story IG atau pas foto itu dan macam-macam. Nah, di sini karena aku akan membuat typography design, aku akan mengambil ukurannya yaitu 16 kali 16 cm. Sebenarnya di sini bisa kita atur ya, ada pixel, ada inci, ada centimeter, milimeter, points, and pictures. Jadi kayak ada macam-macam, tapi di sini aku akan mengambil centimeter aja karena menurut aku typography udah cukup ya ukurannya 16 kali 16 cm. Selanjutnya untuk resolusinya di sini aku akan mengambil resolusi yaitu 72 pixel teman-teman. Nah, dalam 72 pixel sebenarnya resolusi itu ada macam-macam. Ada poster, ada kayak banner, itu kayak sebenarnya kayak semakin besar ininya papernya itu akan semakin besar resolusinya, jadi kayak semakin jernih gitu teman-teman. Nah, dalam penjernihannya itu ada di resolusi di situ teman-teman. Nah, aku kan di sini akan membuat typography ya, jadi aku akan mengambil 72 pixel aja, menurut aku udah jernih banget kayak gitu. Oke, selanjutnya color mode. Color mode di sini ada macam-macam teman-teman. Ada bitmap, ada grayscale, ada RGB color, terus ada CMYK color, ada lab color. Nah, di sini aku akan mengambil RGB color karena menurut aku RGB color tuh untuk dalam mengupload di aplikasi atau kita cetak itu udah jernih banget, udah apa ya, strong colornya kayak gitu. Untuk bitnya itu di Photoshop itu menyediakan ada 3 bit teman-teman, ada 8, 16, dan 32. Tapi di sini karena aku akan membuat typography, di sini aku akan cukup 8 bit aja karena menurut aku udah cukup jernih banget dalam pembuat nanti desain hasil desainnya. Tapi kalau misalnya poster itu biasanya 8 atau 16. Kalau banner itu baru 32 teman-teman karena kan besar ya. Jadi kayak perlu lebih jernih, jadi kayak lebih bagus kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke
background content. Dalam pembuatan background content ini ada macam-macam teman-teman. Colornya, warna dasarnya ada putih, white, black, background color, transparent, and custom. Di sini aku akan mengambil custom aja. Oke, lanjut. Di sini kita menentukan warna ya dari backgroundnya sesuai dengan keinginan kita. Ada yang lebih suka kuning atau yellow, ada yang suka blue, ada yang suka green or red kayak gitu. Tapi karena aku di sini akan membuat typography yang klasik dan rapi ya teman-teman. Jadi di sini aku akan mengambil warna abu-abu kayak gitu. Biasanya ini aku pakai kode ini teman-teman. Di sini untuk mengatur kodenya, kode itu bisa kita search di Google banyak banget teman-teman. Nah, di sini aku akan mengambil kode 1F, 1C, 1C. Di sini udah cukup. Atau kalau kalian males kayak nyari di Google, kita bisa kayak ngira-ngirain aja dengan cara ngegeser-geser seperti ini. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita masuk klik oke. Lalu kita klik create. Oke, seperti ini, create. Lalu di sini kalau misalnya kalian lihat kadang poster, kayaknya rapi banget ya, nggak kiri banget ya, nggak kanan banget ya, kayak gitu kan. Jadi kita kayak memerlukan salah satu fitur dari Photoshop yaitu rules. Nah, dengan caranya penggaris ini kita untuk menampilkannya itu kita bisa klik ini ya, view, lalu kita klik rules ini. Gini. Nah, ini untuk menghilangkan, kita view lagi, kita klik oke lagi seperti ini. Atau kalau kalian mager banget, kita bisa Ctrl R aja biasa seperti ini, Ctrl R seperti biasa. Selanjutnya kita mendragkan nih, drag lines rules-nya. Jadi di sini dengan cara kita klik rules yang paling kiri, lalu kita geser ke kanan seperti ini, menyesuaikan ukuran tengah dari desain kita seperti ini. Nah, lalu kita vertikal juga dari atas ke bawah sampai kita temukan titik tengahnya juga. Oke. Jadi seperti ini teman-teman, tujuannya nanti kalau misalnya kita desain, kita bisa mempaskan, oh ini udah tengah, ini pas nih. Oh ini udah nggak terlalu kiri nih, nggak terlalu kanan nih, seperti itu. Oke, selanjutnya aku akan membuat, di sini aku udah membuat sebenarnya 4 desain teman-teman. Ada liquify effect, ada glitch effect, ada twirl effect, ada wave effect. Nah, liquify effect ini adalah satu efek desain yang menurut aku tuh kayak es krim yang meleleh tapi bergelombang tuh bisa teman-teman, seperti itu. Jadi kayak sesuai dengan keinginan hati kita seperti itu teman-teman. Mohon maaf. Oke, lalu selanjutnya ada glitch effect. Glitch effect tuh kayak udah biasa banget nih, aku tampilin dulu ya yang liquify-nya seperti ini. Nah, jadi kayak bergelombang gitu, bisa membuat kayak desain ini teman-teman, harta tahta Renata misalnya, atau Anya misalnya. Jadi pakai liquify effect ini kayak gitu teman-teman. Lanjut, glitch effect. Glitch effect biasanya ini kita udah biasa banget ya, udah kita lihat di aplikasi-aplikasi, macam-macam aplikasi yang banyak kayak gitu. Tapi aku kenapa mengajarkan glitch effect, karena kan secara umum tuh kayak kita tinggal klik efek biasa nih di aplikasi HP, tapi kadang kayak misalnya kita mau membuat poster atau banner kayak gitu, jadi kan blur ya, jadi kayak kurang bagus nih, kurang keren nih. Nah, dengan adanya aku mengajarkan misalnya glitch effect ini, nanti kalian bisa membuat glitch effect dalam poster dan banner yang gak blur dan bagus dan jernih kayak gitu. Selanjutnya ada twirl effect. Twirl effect ini bentuk desainnya tuh kayak latarnya yellow yang bentuknya circle, gerakan circle gitu kayak gitu, bagus. Jadi pokoknya mantep lah teman-teman. Lanjut, yang terakhir ada wave effect. Wave effect ini biasanya dipakai sama anak jurusan teknik kelautan teman-teman, biasanya. Atau kalau misalnya dalam pembuatan poster kita bertemakan ocean kayak gitu. Nah, jadi kan biasanya pakainya tuh ini wave effect. Oke, kita mulai. Pertama, liquify effect ya teman-teman. Liquify effect aku ajarkan dari awal. Ini aku hilangkan terlebih dahulu biar awal banget. Nah, ini pertama kan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kayak kita membuat teks background dasarnya terlebih dahulu. Aku misalnya di sini dulu ya. Misalnya ini kita klik text tool ini, lalu kita klik
apa ya, kayak bukan, mohon maaf, mouse yang kiri yang lama biar kita keluar ininya, 4 macam bentuk desainnya, bentuk toolsnya maksudnya. Jadi kayak ada horizontal type tool dan ada vertical type tool. Biasanya kalau horizontal tuh biasa teks biasa, kalau vertical type tool itu biasanya yang ke bawah teman-teman, biasanya tuh buat teks Jepang kayak gitu, Jepang kayak gitu kan. Selanjutnya ada vertical type mark tool, itu hampir sama kayak Marquette tool yang dia tuh seleksi teman-teman, seleksi, jadi kayak penyeleksi kayak gitu. Lanjut. Lalu ada horizontal type mark tool, ini hampir sama kayak vertikal. Vertikal kan ke bawah, kalau horizontal cuma ke kanan kayak gitu. Oke. Lanjut, aku akan mengambil horizontal type tool. Nah, lalu di sini teman-teman, di sebelah sini ada tampilan untuk memilih jenis dari apa dari jenis dari ini fontnya teman-teman. Nah, kalau misalnya biasanya kan kalau dari Windows tuh udah cukup bagus ya, tapi kalau misalnya kita mau bertemakan Alice in the Wonderland atau tema komik atau tema yang unik-unik lainnya, itu kayak misalnya Angry Birds atau apa, kita bisa mendownloadnya dia Google teman-teman. Ada banyak banget, misalnya kayak kalian mau temanya Angry Birds yang fontnya itu jenis kayak kayu-kayu gitu, atau Alice in the Wonderland yang temanya akar-akar pohon. Nah, di sini kita bisa downloadnya di aplikasi Google, di Google ya teman-teman, platform Google. Jadi di situ tuh nanti ada namanya jenisin apa namanya itu 1001 font. Kita bisa cari sesuka hati sesuai dengan keinginan kita. Kita install dan kita nanti bisa masuk dan bisa digunakan. Di sini aku menggunakan Montserrat. Lalu di sini untuk apa ya, jenis fontnya ya, jenis fontnya itu tipe fontnya itu ada yang reguler, ada yang italic, kita bisa dicek di sini. Tapi karena Montserrat adanya bold, di sini aku pilih bold aja. Lanjut di sebelah kanannya lagi, di sini ada ukuran dari font teman-teman. Nah, ya aku tampilin. Di sini ada macam-macam, ada 6 sampai 72 kayak gitu. Nah, tapi di sini aku akan mengambil ukuran 36 aja misalnya. Lalu di sini ada macam-macam, ada sharp, ada crisp. Ini ada untuk struktur dari apa fontnya itu teman-teman. Ada yang sharp, non, ada crisp, strong, and smooth. Biasanya aku sharp aja, kayak udah cukup bagus banget. Lalu di sini ada jenis kayak apa ya teman-teman, hampir sama kayak ini ya, Word. Jadi kayak bisa ke kanan, pilih ke kiri atau pilih tengah kayak gitu. Di sini untuk colornya ya teman-teman, colornya itu bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita klik di sebelah sini di lembar kerja kita. Lalu misalnya aku tulis PNP jangan kita. Oke. Sini kita klik sini. Nah, oke teman-teman, lalu kita klik oke seperti ini. Nah, sudah, lalu kita klik move tool teman-teman, kembali ke move tool, lalu kita akan menduplikat layer ini. Layer tuh di sebelah sini ya, kita fokus di sebelah kanan sini. Ini layersnya, layers tulisan PNP Amsam Gip-nya. Di sini untuk kita menduplikat, biasanya kan kalau misalnya yang kita tahu tuh Ctrl C, copy kayak gitu kan. Tapi untuk Photoshop itu pakai Ctrl Ctrl C, mohon maaf teman-teman, Ctrl C. Ctrl C itu berarti kayak duplicate layers. Jadi seperti ini. Ctrl C, terus kita drag ke bawah. Seperti ini teman-teman. Nah, bukan Ctrl C ya, aku ulangin lagi, tapi Ctrl C. Lalu kita klik Shift, gini aja, seperti biasa, kita Ctrl C agar lebih cepat. Seperti ini. Nah, terus kita Ctrl C lagi, kita ke bawah lagi. Ctrl C lagi, kita ke bawah lagi, kita ke bawah lagi, seperti ini. Udah banyak ya teman-teman, udah banyak banget. Lalu kita ke seperti ini teman-teman, kita klik ini layers yang paling atas ya kan. Nah, terus habis itu kita klik shift yang lama, lalu kita ke bawah dan klik layers yang paling bawah. Nah, kadang tuh kalau misal dalam pembuatan layers kayak gini tuh kadang kayak ribet banget ya, kok kayak panjang banget ya, kayak berantakan banget nih kayak gitu. Jadi kita bisa menyatukan layers ini dengan cara Ctrl E teman-teman. Ctrl E itu merge atau menyatukan layers untuk menjadi satu, seperti itu. Lalu kita klik ini lagi, lalu kita Ctrl T. Nah, Ctrl T tujuannya untuk merapikan, untuk membesar atau mengecilkan layersnya, untuk kayak apa ya, misalnya memutar seperti ini gitu. Ada macam-macam teman-teman. Oke, di sini
Aku mulai ya. Jadi kita fokus ke 4 titik ini teman-teman. Atas, bawah, kiri, sama kanan. Nah, kita fokuskan nih sama garisnya. Kita pastikan bahwa ini sudah masuk ke tengah. Kayak gini. Nah, lalu kita klik oke di bawah sini. Lalu kita sudah. Nah, untuk kita membuat liquify effect, yang pertama kita klik filter, lalu kita klik ini liquify, lalu kita ini klik OK aja teman-teman. Lalu kita masuk ke lembar yang untuk pembuatan efek liquify. Di sini ada size atau ukuran DGI semakin besar atau kita kayak ukurannya small di bawah sini kayak gitu ya teman-teman. Tapi di sini aku kan karena akan membuat liquify effect, jadi aku di sini akan mengambilnya yaitu sekitar 100 aja ya teman-teman ya. Di sini lalu kita ngetrikkan ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti tampilannya tuh kayak bergelombang gitu. Jadi kita kayak ukur, kita gelombangkan sesuai dengan keinginan kita. Nanti jadi seperti ini teman-teman kelihatannya. Nah, kayak gini efeknya, seperti ini. Nanti jadinya yang aku udah bikin jadi kayak gini. Nah, kan udah. Lalu selanjutnya kita ambil ini teman-teman. Shape tool ini kita klik kiri yang lama, lalu ada macam-macam. Ada rectangle tool, ada rounded rectangle tool, ada ellipse tool, triangle tool, polygon tool, dan masih banyak lagi di sini. Tapi aku di sini akan mengambil lingkaran ellipse tool, lalu aku drag-kan, kita buat. Nah, di sini kita lihat dulu ya teman-teman ya, di sebelah kiri atas pojok. Di sini ada fill dan ada stroke. Fill itu untuk membuat untuk memberikan warna bagian tengah, dan yang stroke itu untuk memberikan warna pinggir. Misalnya kayak gini ya, aku akan mengambil warna yellow di sini, lalu kita drag ini. Nah, jadi kayak bener. Nah, seperti ini. Jadi kayak ada pinggirnya, stroke-nya, dan ada fill-nya. Tapi kalau misalnya mau menghilangkan stroke-nya dengan cara di klik yang hilang ini aja. Nah, jadi kayak tinggal bagian fill-nya aja, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu ya. Nah, jadi aku udah buat seperti ini. Nah, seperti ini udah memposisikan tengah, udah Ctrl T, udah di posisinya tengah kayak gitu. Lalu selanjutnya kita bikin teks di bagian tengahnya, tulisan PNP AMSA Undip misalnya, atau teks yang lain sesuai dengan keinginan kita. Seperti ini yang udah aku bikin. Tara, seperti ini. Untuk desain awal yaitu liquify effect sudah jadi teman-teman, seperti itu. Mudah kan? Nanti kalian kalau misalnya masih bingung, kalian bisa putar ulang ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya karena liquify effect udah selesai, selanjutnya kita masuk ke glitch effect. Glitch effect pertama kita membuat teks seperti biasanya. Mohon maaf teman-teman, jadi kayak gini. Aku kayak gini kan bentuknya, jadi kita bikin untuk glitch effect. Pertama kita membuat teks dulu. Aku fontnya bosen ya, jadi kayak ganti aja Cyberpunk is not dead misalnya. Oke, untuk ukurannya misalnya tulisan PNP-nya aku mau 110 nih. Itu misalnya di sini kita bikin, lalu kita konten ini. Oke, PNP di sini. Lalu kita klik oke. Ini aku lupa soalnya di sini. Oke, udah PNP. Ini yang kurang besar ya teman-teman ya, atau udah cukup? Aku kira-kirakan misalnya 115. Oke, cukup ya. Lalu selanjutnya kita masuk ke tulisan AMSA Undip di bawahnya seperti ini. Besar banget. AMSA kesayangan kita. Oke. Sini, lalu kita klik oke, lalu kita klik ini, klik move tool, lalu kita ke shift, klik ini yang bawah, lalu kita Ctrl T, lalu kita posisikan, pastikan ini sudah di tengah. Oke, di sini. Lalu teman-teman, dalam pembuatan glitch effect kita fokuskan, ini kita satukan dulu aja. Oke, udah. Kita fokuskan ke ini teman-teman. Kita mulai fokus ya. Jadi kita klik mouse, lalu kita klik kanan mouse seperti ini.
Lalu kita klik blending option, teman-teman. Nah, blending option ini kita tekankan di bagian blending option aja di sini, teman-teman. Blending option. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini aku akan mengkopinya terlebih dahulu teksnya. Ctrl C, Ctrl C. Lalu kita pilih layer yang paling bawah, lalu kita klik blending option yang seperti tadi. Oke, kita tunggu, lalu udah ada tampilannya, lalu kita ini teman-teman, ada R, ada J, ada B. Untuk pembuatan merah, C sama B-nya kita buang. Seperti itu. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita drag ke kanan seperti ini. Nah, sudah mulai kelihatan warna merahnya. Lalu kita lanjut ke layers yang lebih atas, teman-teman. Jadi seperti ini, kita blending option lagi. Lalu kita tunggu ya, teman-teman ya. Lalu kita blending option ini. Lalu kita hilangkan R-nya aja, teman-teman. Untuk mau ngambil warna biru-biru hijau toska seperti itu. Nah, jadi warnanya udah seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya sudah selesai, lalu kita satukan aja. Sudah ya ini. Lalu selanjutnya kita pilih ini Merge Tool. Merge Tool itu untuk menseleksi ya. Jadi ini aku akan menseleksi di bagian sini terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita klik Move Tool, teman-teman, untuk memindahkan posisinya seperti ini. Nah, gini ke kanan atau ke kiri sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita klik ini lagi, lalu misalnya kita klik bagian sini. Oke, lalu kita klik ini lagi, lalu kita ke kiri. Seperti itu, teman-teman. Jadi nanti tampilannya hasil dari glitch effect-nya seperti ini, kayak gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya glitch effect sudah selesai, lalu liquify effect-nya sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke design twirl effect. Twirl effect ini pertama, misalnya aku akan membuat teks seperti ini, teman-teman. Teks ini aku balik ke Montserrat lagi kali ya, biar nggak yang tadi lagi, karena aku akan membuat yang bentuk lebih lebih formal aja. Misalnya aku ambil 80. Oke. Lalu kita klik ini. Lalu karena aku pengennya bold, di sini aku boldkan. Nah, oke, kita mulai. Terlalu besar ya. Kecilkan kali 4:36. Oke, seperti ini. Misalnya gini ya, teman-teman ya. Lalu misalnya aku ginikan lagi biar agak bervariasi, nggak seperti gambar yang tadi. Misalnya aku buat lagi ini misalnya 100. Seperti ini. Kayaknya kurang besar deh. Biar lebih besar. Berapa ya, teman-teman? 165 kali. Nah, oke, kayaknya saya rasa udah cukup. Lanjut, selanjutnya kita ini PNP Amsa Undip yang ini. Ctrl C lagi. Ctrl C untuk mengcopy ya, teman-teman ya. Lalu kita klik Move Tool, lalu kita pindah ke bawah seperti ini. Nah, mantap. Lanjut, Ctrl C lagi. Lagi. Oke, misalnya seperti ini ya. Atau misalnya kayak kurang ini ya, teman-teman. Apa kayak gini aja ya? Ya udah gini aja gak apa-apa. Aku gini kan, lalu kita PNP-nya kita bawahkan, lalu seperti ini. Yang ketiga, misalnya kita kita sesuaikan. Nah, seperti ini ya, misalnya teman-teman. Terus kita klik ini, kontrol kita pilih, lalu kita kontrol E. Ya, lalu kita kontrol T untuk memaksimalkan agar posisinya tengah. Nah, ini aku mulai ya, teman-teman ya. Jadi kita mulai fokus lagi. Kita klik kanan mouse, lalu kita klik blending option. Di sini aku akan menekankan ada dua jenis, teman-teman. Yang pertama ada blending option, yang kedua ada stroke. Stroke di sini. Nah,
untuk warnanya yang pinggir. Terus kita ke blending option teman-teman, blending option tapi kita bukan RGB lagi, tapi kita ke fill opacity. Fill opacity-nya kita maksimalkan jadi 0 seperti ini, jadi seperti ini teman-teman, kayak gitu. Lalu yang kedua kita klik filter, lalu kita klik distort, lalu kita klik twirl. Twirl itu untuk yang tadi ya teman-teman ya, jadi di sini aku misalnya mau 50 aja ya teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Atau kalau misalnya teman-teman merasa bahwa ini kok kurang 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 banget ya gitu kan. Jadi kita bisa twirl lagi, terus kita ganti misalnya 70. Nah, kayak gini ya misalnya. Jadi kalau misalnya udah, nanti kita tinggal modifikasi teman-teman. Jadi nanti seperti ini. Tara, seperti ini. Gini ya. Aku ulangin. Nah, kayak gini misalnya PNP AMSA Undip gitu. Terus kita bikin bentuk shape lingkaran seperti ini. Lalu kita tambahkan logo AMSA. Caranya seperti ini, teman-teman. Jadi kita klik ini membuka logo AMSA, aku ulangin. Jadi kayak kita klik file, lalu kita klik open, lalu kita pilih foto yang akan kita masukkan. Di sini ada foto logo AMSA, di sini aku masukkan di sebelah ini. Lalu kita masukkan. Tara teman-teman, sudah. Lalu kita klik ini move tool kita drag teksnya, mohon maaf, kita drag gambarnya, lalu kita masukkan ke desain teks seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu kita Ctrl T lagi. Lalu kita mengubah ukurannya seperti ini. Jangan lupa dikunci ya teman-teman agar tidak merubah posisi dan komposisinya. Lalu udah seperti ini misalnya, lalu kita mohon maaf ini, ya ampun. Nah udah, terus kita ke ini kan, diposisikan tengah, lalu kita klik OK. Nah di sini teman-teman aku tekankan lagi, baru lagi nih. Jadi kita klik kanan mouse, lalu kita klik blending option. Selanjutnya kita layer stylenya itu kita pilih color overlay. Color overlay ini tujuannya adalah untuk merubah seluruh warna dari gambar. Misalnya seperti ini, aku akan mengambil warna putih. Jadi kayak gini, atau merah, atau apa, merah atau apa. Jadi aku pilih warna putih aja misalnya, seperti itu teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, tada. Udah jadi teman-teman. Selanjutnya twirl effect sudah selesai. Oke, selanjutnya aku akan mengajari kalian cara tutorial untuk membuat wave effect. Wave effect biasanya dipakai buat anak kelautan loh teman-teman, biasanya. Atau dalam pembuatan poster itu biasanya temanya ocean kayak gitu. Jadi kita ada beberapa yang harus ditekankan. Yang pertama shape-nya, terus kita klik line tools. Di sini fill-nya kita hilangkan, lalu stroke-nya kita pilih warna putih. Di sini ada ketebalan dari line atau garisnya teman-teman. Tapi di sini aku akan mengambil angka 11 ya. Seperti itu. Kita ambil garis. Nah, seperti ini. Sudah, lalu kita Ctrl C teman-teman, Ctrl C sampai ke bawah kayak gitu. Nah, mohon maaf, Ctrl C sampai ke bawah seperti itu. Jadi kayak nanti garisnya akan, ya ampun, mohon maaf, ya ini agak lemot. Jadi ini Ctrl J sampai paling bawah. Terus habis itu kalau udah nanti kita satukan layersnya. Setelah menyatukan layersnya, kita pilih filter, lalu kita klik wifi lagi. Seperti itu. Nanti pilih convert to smart object teman-teman. Nanti klik OK. Lalu kita gelombangkan. Jadi kayak menggelombangin, nanti aku akan mengambil ukuran size-nya 130 karena bergelombang. Jadi kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Sudah. Lalu kita klik OK. Nanti bentuknya seperti ini teman-teman. Nah kalau sudah, nanti kita klik teks teman-teman, klik teks. Lalu kita klik ini teman-teman, yang type mask tool yang aku jelaskan di Mercury tool sebelumnya. Jadi aku pilih horizontal ini, lalu kita klik di ininya, lalu kita tulis misalnya PNP. Di sebelah sini, lalu kita gariskan tengah, lalu kita klik ini ya. Oke, udah. Kan nanti bentuknya kayak gini ya, bentuk seleksi gitu. Nanti kita klik move tool, lalu kita klik
ininya teksnya mohon maaf layersnya nanti kita Ctrl C aja teman-teman, Ctrl C, lalu yang lain yang layers di bawahnya kita hapus aja, nanti bentuknya jadi seperti ini. Nah nanti di wave toolnya nanti akhirnya jadinya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita modifikasi aja teman-teman. Seperti kita menambahkan shape-nya, kita tambahkan logonya, kita tambahkan tulisan lebih jelasnya, dan kita tambahkan keterangan dari efek. Atau ya kalau nggak perlu nggak apa-apa, kayak gitu. Oke teman-teman, jadi 4 desain kita sudah selesai. Yang pertama Lick Wavy Effect, lalu ada Glitch Effect, lalu ada Twirl Effect. Mohon maaf, ini kenapa hilang ya? Oh ya ini, maaf. Udah. Lalu yang terakhir ada Wave Effect. Yeay, 4 desain kita sudah selesai teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini aku terima kasih banget. Keren banget. Yeay, malah banget. Ya Allah, itu bisa. Keren. Jadi tadi Bella jelasinnya udah detail banget tentang kayak tadi Bella juga udah jelasin tambahan tentang tools-toolsnya yang aku tadi cuman sebutin pas di PPT, dan pas video aku juga kan cepet banget jadi mungkin kayak nggak ngerti. Jadi yang di Bella tadi kalau bisa ditonton ulang nanti aku taruh videonya di grup apa tadi yang grup peserta. Nah, di sini ada yang mau nanya dulu atau mungkin didiskusiin dulu mungkin? Tara. Amsa kesayangan kita. Mau nanya Raisin apa langsung unmute aja nih? Itu Mita resen dulu, coba Mita dulu. Oke, halo. Suara aku kedengeran nggak ya? Kedengeran. Oke, oh ya pertama maaf ya kalau misalnya kameranya jadi aneh soalnya aku pakai tab jadi harus dideketin gitu. Aku pengen nanya kalau semisal, BTW makasih banget buat Adara sama Bella buat penjelasannya udah jelas banget. Aku suka. Terus aku pengen nanya kalau kita kan tadi katanya bisa download ya. Nah, kalau semisal kita download dari Google gitu tuh gimana sih maksudnya? Kalau setahu aku ya dulu kalau buat PPT gitu tuh harus kayak diinstal dimasukin kemana. Kalau buat Photoshop ini tuh perlu gitu nggak sih kayak kita perlu install biar fontnya itu tuh masuk ke dalam list font di Photoshop gitu nggak sih atau gimana caranya? Makasih sebelumnya. Makasih Mita. Ini aku jawab dulu atau Bel mau jawab? Sebenarnya sama aja sih ya Bel, kayak harus dimasukin laptop dulu jadi harus diinstal gitu. Cuman installnya gampang kok, cuma tinggal klik-klik nanti Install ya. tinggal masuk gitu sih kalau aku biasa selama ini install kayak gitu. Iya, dari jenis Photoshop yang masih masih yang kecil banget itu tipe apa ya Kak? CC ya? Sampai CS6 apa 7 tuh semuanya hampir sama sih kalau misalnya mau install font itu emang harus diinstal dulu buat biar bisa masuk kita. Oke. Ada tambahan nggak Kak Ra? Nggak ada ya? Udah cukup ya? Cukup sama. Oke, makasih Mita. Selanjutnya silakan Farah. Oke, makasih atas kesempatannya. Makasih juga Bella sama Dara udah ngasih tutorialnya. Sangat jelas dan memberikan insight. Aku izin nanya, tadi pas yang bikin feeds, itu kan kita ada bikin kayak transisi dari yang tadi foto batu bata ke biar ke atasnya, itu mainin layer terus opacity kan. Aku izin nanya kalau misalnya kita mau kayak gradasi warna gitu, apakah nanti kita masukin shape baru, warna baru, terus bikin layer, terus opacity-nya kita mainin, atau mungkin ada cara lain nggak sih buat gradasiin warna gitu? Makasih. Kalau gradasiin warna sih aku biasanya ini apa namanya bikin layer baru terus layernya itu aku kasih gradien warna gitu, ngerti nggak Mas Dafar? Jadi kayak emang dibikin baru gitu kayak caranya kayak gitu. Cuman kan kalau tadi yang aku contohin tuh cuman mainin opasitas saja kan karena emang aneh kalau dipakein gradien gak nyambung. Cuman kalau misalkan emang mau mainin gradien tuh bisa sih kayak di fits
yang keberapa ya? Aku lupa sih. Pokoknya kayaknya ada di Amsa yang juga transisinya tuh mainin gradient gitu. Itu caranya ya tinggal dibikin shape baru terus dipakein gradient gitu. Ngerti nggak? Tapi biasanya nggak usah main opasitas lagi sih kalau udah gradient itu kan warnanya tinggal berubah. Oke, berarti jadi tuh kita ngegabungin 2 shape warna gitu kah? Enggak, shape-nya satu aja terus nanti shape-nya satu aja terus nanti di bagian yang sama kayak color overlay itu ada yang namanya gradient overlay terus nanti kan pencet aja itu nanti jadi satu shape itu warnanya bakal kayak gradasi gitu terus nanti tinggal kan ada bakal kayak ada barnya gitu kan buat warna apa aja nah itu tinggal bisa diklik gitu kayak warnanya apa nanti dia otomatis transisiin sendiri dari Photoshop gitu. Oke, Kayak thank yang ini you. nih kayak yang ini aduh kelihatan nggak ya aku ya kelihatan. Ya Ter pokoknya lihat aja deh yang dari open recruitment IB AMSA Undip 2021 ke yang gambar IB-IB yang Estukasa itu kan transisi kuning merah itu satu shape itu warna merah, satu kotak merah terus aku bikin gradient overlay-nya kuning ke merah gitu. Oke, thank you. Iya, makasih. Terus Teni, silakan. Oh iya, jadi pertama-tama thank you banget untuk Adara sama Bella, seru banget. Penjelasannya juga keren banget. Jadi tuh aku mau nanya, aku masih nggak ngerti yang bagian layer-layer itu. Kayak tadi kan ada dipindah-pindahin dari layer, misal layer satu terus pindahin ke atas gitu. Nah itu tuh maksudnya jadi lebih luar, maksudnya lebih di atas. Lebih di atasnya apa gimana? Mungkin Iya, Bella lebih di mau jelasin. atasnya. Iya, jadi kalau misalnya layers tuh gunanya kan kita buat mengatur-ngatur gitu ya. Jadi kalau misalnya background bagian bawah, terus kayak bagian logo bagian atas, jadi kayak cuma kayak sebagai kayak kertas gitu numpuk gitu Kak Teni. Oh, berarti kalau misalnya udah di grup, itu berarti nggak ada yang lebih atas, apa gimana? Kalau di grup cuma buat ngelompokin aja sih Kak Teni. Jadi kalau misalnya udah di grup, jadi kalau misalnya mau digeser-geser tuh, jadi kayak satu grup ikut kegeser, nggak cuma satu-satu lagi kayak gitu. Oke, terus aku mau nanya lagi. Kalau misalnya tadi bedanya Ctrl E sama Ctrl G itu apa ya? Kalau shortcutnya? Ya, kalau misalnya Ctrl E itu menyatukan, tapi nggak bisa ditumpuk-tumpuk lagi, nggak bisa dipindah-pindahin lagi gitu. Jadi kayak udah jadi satu, permanen. Tapi kalau misalnya Ctrl G itu cuma ngegrupin aja, tapi masih bisa dipindah-pindahin atas bawah kayak gitu Kak. Oke. Tapi bisa nggak kalau misalnya di grup terus dibuka lagi itu bisa? Pakai apa? Masih bisa kok ya Kak Dara ya. Kalau grup masih Ada bisa. shortcutnya nggak? Aku contohin sekarang di Photoshop aja kali ya biar Iya, boleh. sebentar. Ini udah kelihatan belum ya? Udah. Jadi kalau misalkan jadi kalau misalkan layer misalkan kita bikin shape ini nih satu terus kita bikin new layer di sini kita bikin lagi yang berikutnya misalkan kotak misalkan warna ini. Nah, ini kalau misalkan di layer tadi kalau misalkan ini kita drag ke bawah, dia tuh jadi ada di bawahnya si ini gitu. Terus jadi kalau misalkan kita gerakin dia kayak bakal di bawahnya gitu. Terus kalau misalkan di grup itu kita kayak gini kan di Ctrl G gini kan. Ctrl G. Terus ini jadinya grup satu gini. Ini kita bisa gerakin bareng. Terus kita juga bisa misalkan kita kasih efek bareng, misalkan kita color overlayin bareng gitu. Ini warnanya jadi sama semua gini. Atau bisa juga di gradient overlay gitu misalkan. Tapi bedanya kalau misalkan mau dikeluarin lagi nih dari grupnya. Berarti ini tinggal di drag keluar dari foldernya gini, misalkan di keatasin gini, dia kan keluar dari grupnya nih. Berarti dia ya udah di luar grup gitu, udah gerak sendiri lagi gitu. Kalau misalkan di Ctrl E, jadi satu gini sih. Jadi nggak bisa kemana-mana lagi nih, jadi satu layer gitu rectangle satu. Jelas nggak? Jelas. Thank you. Sama satu lagi terakhir. Kalau misalnya kita Ctrl T itu mendingan pakai mouse apa pakai keyboard? Kan Ctrl T itu pindah-pindahin. maksudnya gini ya? Iya, terus kayak pindah-pindahin gitu kan. Oh, kalau misalkan aku sih biasanya pakai mouse tuh enak sih soalnya kalau misalkan pakai trackpad kan harus neken satu terus satu tangan satunya lagi gerakin gini kan. Kalau mouse kan tinggal satu tangan aja gitu. Yang neken ngerti nggak? Oke, ngerti. Thank you Oke. Dara sama Bella. Sama-sama.
Ada, silakan Bu Dev. Oke, makasih Dara Bella tadi penjelasannya keren banget. Di sini aku mau nanya nih, kan tadi pas yang Dara bikin feeds itu, kamu kan masukin gambar dari Google gitu kan ya, Dar. Nah, terus kamu kan masukinnya biasanya yang vektor sama PNG. Terus abis itu kan klik remove background, langsung benar-benar bisa ke remove semua kan backgroundnya. Terus kamu ganti-ganti colornya. Nah, itu tuh sebenarnya gantinya tuh bisa otomatis keganti gitu. Maksudnya pas diklik langsung bisa otomatis keganti atau gimana ya? Soalnya tadi agak terlalu kecepatan sama aku mau nanya kalau gambar lain tuh bisa nggak yang selain vektor sama PNG kayak gitu? Thank you. Sebenarnya sih lebih ke PNG-nya, soalnya vektornya aku nggak tahu kenapa aku ngetik vektor di Google ya. Cuman vektor itu sebenarnya apa sih ya Bel, kayak misalkan benda kayak objek di Photoshop yang bisa kita edit gitu nggak sih garisnya? Pengertiannya gimana sih kayak gitu kan kurang lebih. Iya, kayak gitu, kurang Mhm. lebih. Nah, ya sebenarnya intinya aku nyari yang PNG-nya sih. Sebenarnya fungsinya PNG itu supaya dia bisa gampang gitu langsung dihapus. Misalkan kayak aku cari. Jadi kalau misalnya bedanya PNG sama JPEG yang biasa, kalau JPEG tuh masih ada belakangnya ada backgroundnya gitu, warna dasar backgroundnya. Tapi kalau misalnya PNG tuh warna backgroundnya udah nggak ada sebenarnya. Jadi kayak gimana ya Kak Ra jelasinnya ya? Coba Kak Ra Ini share aku screen. share screen. Tapi itu sebenarnya banyak sih PNG palsu gitu di Google. Jadi ngomongnya PNG tapi sebenarnya bukan PNG. Sebenarnya itu kayak Iya itu buat. sebel banget sih Ya, sebenarnya. tadi aku carikan di internet. Nah ini aku cari PNG muncul kayak gini nih. Ini tuh sebenarnya bukan PNG ya karena belakangnya masih ada gini. Sebenarnya kalau PNG tuh langsung gak ada gitu belakangnya. Kan Iya tadi kayak aku gitu. eraser gini kan, Dev. Aku yang pakai yang magic ini, jadi langsung hilang semua belakangnya. Nah, terus tadi tuh kamu lihat tentang color overlay kan ya, yang kayak warnanya jadi sama semua gitu. Itu aku pencet yang efek ini, terus color overlay, terus itu tuh aku mencet itu maksudnya ini kan mencet warna nih, kayak gini. Aku pencet warna, itu tuh langsung aku sentuhin dimanapun tuh nanti dia langsung ngikutin gitu. Ngerti nggak? Jadi aku sentuhnya itu buat supaya dia warnanya ngikutin yang aku sentuh gitu. Ngerti nggak, Dev? Ngerti. Oke, thank you. Oke, makasih. Silakan Budi Yadi. Oke, makasih buat Kak Adara sama Joe tadi buat pemaparannya. Tapi aku ada pertanyaan nih, kalau misalnya kita udah ngebikin satu project terus udah jadi gitu, tapi kan itu kan masih 2 dimensi banget. Kalau kita mau bikin hasilnya itu lebih hidup kan, kita bisa kayak mainin kayak pencahayaan atau dikasih bayangan gitu kan. Nah, kalau kayak gitu tuh di Photoshop tuh udah ada ininya nggak sih, kayak apa namanya, cara cepatnya, atau emang kita tuh harus kayak manual gitu? Makasih. Bisa dijawab dulu bentar, aku coba share screen lagi. Kamu biasanya pakai apa Bel kalau shadow gitu atau gimana? Kalau shadow Bila biasanya manual sih Kak Ra. Manual Nggak drop shadow yang gitu. iya yang kayak apa layersnya ditaruh bawah terus habis itu di color overlay terus habis itu opacity-nya dikurangin kayak gitu Oh, iya. biasanya kalau nggak main ini sih apa layer style itu Kak Ra biasanya. Jadi kayak gini, kayak misalkan di double color overlay kan aku mau coba bikin bayangan pakai dua cara ya. Jadi di sini pertama aku gambar ini aku copy, aku duplikat ya tadi Ctrl J. Terus yang di bawah ini color overlay-nya aku nyalain terus misalkan aku di warna coklat ini. Terus aku geser, ini kan kayak ada jadi kayak ada bayangannya gitu kan. Sebenarnya warnanya disesuaikan aja sih yang biar kelihatan kayak bayangan. Atau sebenarnya kalau misalkan kalian mau itu bisa di sini di efek sini ada yang kayak ini ada drop shadow. Drop shadow tuh ini jadi kayak bayangan kayak gini, kelihatan nggak? Nih kayak bisa digedein terus kan bisa atur juga uh, ininya kayak ketebalan si bayangannya mau seberapa terus size-nya misalkan seberapa sih kayak belakangnya gitu ini bisa tinggal dimain-mainin aja sih tuh kayak dia jatuhnya kemana terus sudutnya kayak kalian mau bayangannya tuh ke sebelah mana gitu terus warnanya juga bisa kalian mainin kayak misalnya kayak gini atau abu-abu ini kayak gitu
kalau misalkan buat sama sih ini di sini semuanya ada loh lengkap. Oke, promosi. Jadi kayak beneran gitu lah. Misalkan di sini inner glow buat Yang cahaya bagian ya cahaya yang ke dalam. cahaya ke dalam kayak gini kelihatan nggak? Itu kan kayak ada cahaya ke dalam gitu. Nah, bisa kan tinggal dimain-mainin gitu. Jadi ini tuh panel kecil di sini tuh fungsinya banyak banget nih, blending option tuh bisa kayak dicoba satu kayak gitu. Menjawab nggak, Budi? Oke, terima kasih. Oke. Budi ketua kelompok histoku, Budi. Oke, Mita. Oke, thank you. Maaf aku nanya lagi. Jadi aku beberapa kali kayak nyoba otak-atik Photoshop kan. Terus tuh kadang tuh ada apa ya perlakuan yang nggak bisa kita kasih ketika belum diapain gitu. Contohnya aku lagi coba yang glitch kan. Terus waktu udah jadi yang kayak ada merah, ada birunya gitu. Terus udah di select yang mau digeser-geser biar dia kayak jret gitu. Waktu di move ke kanan ke kiri itu nggak bisa katanya because the pixels in a group cannot be edited without merging the group. Terus aku udah coba yang aku select tuh bagian yang udah aku grup gitu, tapi tetap nggak bisa itu kenapa ya? Maksudnya aku ngerasa kadang di Photoshop tuh ada banyak yang nggak bisa gini kalau belum gini gitu-gitu. Itu salah satunya yang tadi yang tentang glitch ini tadi gimana ya caranya? Apa aku yang ke-skip caranya? Oke, thank you. Tadi ada yang gini. Tadi tulisannya kayak gimana, Mit? Tulisannya could not move this selection because the pixels in a group cannot be edited without merging the group. Oh, itu mesti kamu kontrol E dulu berarti. Jadi, itu kamu mau cut ya? Kamu mau potong ya? Iya, mau potong biar kanan kiri gitu. Jadi tadi yang ditanyain tadi juga beda kontrol G sama kontrol E itu kalau misalkan kontrol E itu shape itu udah nggak berlaku sebagai shape setahu aku. Jadi itu bakal berlaku sebagai Iya. gambar gitu kan. Nah itu baru bisa kamu crop. Jadi yang semua satu grup itu coba kamu kontrol E in dulu deh. Select semua kontrol E. Itu nanti ke merge jadi satu layer itu bentuknya gambar gitu. Oke, ntar aku coba deh. Thank you, dadah. Kasih. Nanti kalau misalkan kalian lagi coba-coba ada yang bingung tanya aku sama Bella aja, nggak apa-apa loh kita kayak kasih bantuin. Masih ada yang mau nanya lagi? Oke, kontak personnya. Makasih Bella. Drive-nya dikirim di mana Kak Ran nanti enaknya? Itu tadi kata Wina ditaruh di grup peserta di chat juga. Kalau misalkan udah jelas, berarti aku sama Bella makasih banget buat yang udah mau ikut kelas ini. Iya, makasih banget. Video aku sama Bella walaupun kayak panjang banget. Terus maaf kalau misalkan ada yang nggak jelas. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanya tadi, bener banget bisa langsung hubungin aku. Bella aja di kontak misalnya. Oke, makasih. Semoga bermanfaat kelasnya. Bisa Ya, semoga happy juga ya teman-teman. Tadi tutorial banyak tara itu emang kebiasaan sih Kak. nggak apa-apa lucu banget. Oke, makasih semua. Bisa balik ke main room lagi. Thank you.